Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana Karim, mahasiswa MM UGM Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis Strategi Diversifikasi BRI dalam Pembentukan Holding Ultramikro. Pada kesempatan kali ini juga saya dibimbing oleh dosen pembimbing yaitu Bapak Rangga Almahendra. Baik, yang pertama, terdapat beberapa isu mengapa saya mengambil penelitian ini. Yang pertama adalah, sebagaimana kita ketahui, BRI merupakan sebuah organisasi yang cukup besar dengan perusahaan jumlah pegawai yang lumayan besar, di mana hingga tahun 2021, total pegawai BRI itu sebanyak 124.000. Oleh karena itu, jika saya boleh menganalogikan, BRI itu ibarat sebuah kapal besar yang dimana ketika terdapat sebuah karang di depan, tentunya akan susah untuk bermanuver. Oleh karena itu, dengan kondisi tersebut, BRI perlu kapal-kapal kecil atau bahkan skoci-skoci kecil, di mana fungsinya sebagai spreading risk dengan cara mengakuisisi atau membentuk usaha-usaha baru, anak perusahaan, untuk mensupport kapal besar tersebut. Hal ini karena apa? Karena sampai saat ini BRI itu masih sangat bergantung terhadap yield mikro, yang sebagaimana kita ketahui memang yield yang dihasilkan cukup besar, tetapi dengan perubahan perilaku nasabah, perilaku pasar, serta persaingan global, NIM BRI yang dihasilkan itu akan semakin turun. Dengan kondisi tersebut, akhirnya manajemen melakukan transformasi yang dinamakan Revolution 2.0, di mana visi BRI dirubah, yang sebelumnya fokus terhadap bank only. Untuk 2021 hingga 2025, BRI akan lebih fokus terhadap banking group, di mana dengan visi The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion. Untuk bab 1 pendahuluan, terdapat beberapa rumusan masalah terkait penelitian ini. Yang pertama, tren NIM yang semakin turun. Terus yang kedua, diharapkan terdapat peningkatan pendapatan yang berasal dari diversifikasi. Yang ketiga, tentu perlunya ada sumber pendapatan baru sebagai new engine growth. Di mana pertanyaan penelitian sendiri terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah strategi diversifikasi yang dilakukan oleh BRI layak dilakukan menurut analisis the attractiveness test? Yang kedua, apakah strategi diversifikasi yang dilakukan oleh BRI layak dilakukan menurut analisis cost of entry? Yang ketiga, apakah strategi diversifikasi yang dilakukan oleh BRI layak dilakukan menurut analisa better of test? Pada kesempatan ini juga tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui kemampuan BRI terhadap 3 tes tersebut, apakah sanggup untuk memasuki segmen ultramikro berdasarkan analisis-analisis yang disebutkan di pertanyaan penelitian. Untuk selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambil keputusan perusahaan, khususnya referensi yang berkaitan dengan variabel penelitian. Hasil penelitian ini sebagai salah satu bahan pertimbangan sebelum kegiatan investasi dilakukan, serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam penelitian spesifik yang berkaitan dengan diversifikasi pendapatan, kinerja, dan stabilitas bank. Sedangkan untuk ruang lingkup penelitiannya, data yang diambil adalah dapat diakses oleh umum. Untuk selanjutnya, sampel yang digunakan perusahaan adalah perusahaan yang tergabung dalam holding ultramikro, yaitu BRI Pegadaian dan PNM. Bab kedua terkait landasan teori, terdapat beberapa landasan teori yang diambil. Yang pertama itu terkait diversifikasi. Di sini Thomson menjelaskan bahwa terdapat alasan perusahaan untuk melakukan diversifikasi, diantaranya adalah satu, peluang pertumbuhan terbatas karena pasar utama yang menjadi sumber pendapatan utama mencapai tingkat yang matang dan permintaan konsumen stagnan atau akan menurun. Yang kedua, perubahan kondisi industri atau perusahaan yang disebabkan oleh lemahnya posisi perusahaan pada bisnis utama. Hal ini diakibatkan karena salah satunya perubahan kondisi seperti teknologi, terobosan yang dilakukan oleh pesaing, perubahan pola preferensi nasabah, dan kompetensi yang semakin meningkat, sehingga posisi perusahaan akan semakin lemah jika tidak melakukan diversifikasi. Sedangkan menurut Asama dan Soumitra, terdapat 3 jenis diversifikasi, yaitu yang pertama, diversifikasi konsentrik, di mana perusahaan pada bisnis ini memiliki teknologi dan kesamaan jenis industri yang sedang dijalani. Terus yang kedua, horizontal,
di mana perusahaan itu mengembangkan atau mengakuisisi produk-produk baru yang berbeda dari bisnis inti atau teknologinya, dan yang terakhir adalah diversifikasi konglomerasi. Di sini perusahaan ketika memasuki pasar yang sangat berbeda, baik melalui akuisisi ataupun merger. Seperti yang dijelaskan di pertanyaan penelitian sebelumnya, terdapat 3 analisa yang akan digunakan. Yang pertama itu attractiveness test, yaitu untuk menguji apakah industri yang dimasuki apakah cukup menarik dalam menghasilkan tingkat pengambilan investasi. Kita akan coba analisa dengan menggunakan analisa Porter. Terus yang kedua, cost of entry. Di sini tujuannya untuk mengetahui apakah manfaat dari diversifikasi lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan. Di sini kita akan menggunakan kriteria investasi, dan yang terakhir adalah menggunakan better of test, di mana tahapan ini untuk memastikan suatu bidang pada industri yang baru lebih unggul, sehingga menciptakan competitive advantage dengan adanya korporasi yang membawa unit bisnis baru yang akan dimasukinya. Di sini kami menggunakan Porter Value Chain Framework sebagai tools untuk menganalisanya. Untuk rangka penelitian, yang pertama kita mengidentifikasi masalah, lalu diambil data. Selanjutnya kita menganalisa berdasarkan 3 tes yang di atas, lalu di akhir kita akan memberikan rekomendasi dan simpulan. Baik, untuk selanjutnya terkait metodologi penelitian, terkait desain penelitian, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, di mana menggunakan data-data pada perusahaan Bank BRI, serta wawancara yang mendalam terhadap 3 divisi di BRI, yaitu divisi ultramikro, planning, budgeting, and performance, serta divisi culture transformation. Terus yang berikutnya untuk metode pengumpulan data primer diperoleh langsung dari sumber ahlinya menggunakan teknik wawancara. Terdapat 3 personal yang kami wawancara. Yang pertama itu Bapak Irwan Anas Putra, Bapak Haikel, dan Bapak Wahid, serta didukung data sekunder dan diperoleh dari buku literatur, majalah, artikel BRI, ataupun peraturan eksternal. Untuk analisis datanya menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data. Baik, kita masuk ke analisa dan pembahasan yang pertama, yaitu attractiveness test. Yaitu yang pertama kita menganalisa dari segi ancaman pendatang baru. Yang terdapat beberapa poin yang menurut kami krusial, yaitu pertama untuk memasuki industri baru, kita perlu tahu terkait regulasi. Dapat lihat pada presentasi di atas, terdapat beberapa regulasi yang harus diikuti untuk lembaga memasuki segmen ultramikro. Sebagaimana kita ketahui, yang namanya lembaga keuangan otomatis juga rata-rata highly regulated. Tentunya hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan yang ingin masuk ke industri ini. Terus yang kedua, industri ini terkait masalah kebutuhan modal, di mana penyebaran pelaku usaha ultramikro tersebar di berbagai kota dan desa, sehingga membutuhkan modal yang besar dalam pembangunan sarana dan prasarana. Yang kedua, di era sekarang, pengembangan sistem teknologi menjadi sangat penting, terutama terkait masalah database dan aplikasi mobile untuk dapat merekam, memonitoring, dan memasarkan produk secara online. Yang ketiga, dengan karakteristik pada poin 1 di atas, terlihat bahwa perlu adanya jumlah SDM yang lumayan besar, walaupun SDM dapat dipenuhi melalui lulusan SMA dengan besaran gaji UMR, tetapi kualitas menjadi komponen terpenting. Kuantitas menjadi komponen terpenting karena jumlah outstanding ultramikro itu sangat dipengaruhi oleh jumlah debitur yang akan dikembangkan. Yang ketiga, terkait masalah kompetensi perusahaan, sebagaimana kita ketahui, kompetensi para pelaku ultramikro mayoritas berada di kategori necessity sebesar 40,8% dan 15,3% berada di kategori stabil, di mana otomatis dengan data tersebut dapat diketahui bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan di segmen para pelaku ultramikro itu masih relatif rendah, serta tingkat edukasi menjadi sangat penting dalam pengaturan cash flow. Yang keempat, membutuhkan komunikasi yang intens antara penyalur UMI minimal 1 kali dalam seminggu, minimal untuk menagih angsuran. Terus yang terakhir adalah mayoritas pelaku UMI di Indonesia itu masih dikategorikan unbankable. Untuk yang berikutnya terkait daya tawar konsumen, tadi sempat disinggung bahwa secara level entrepreneurship, 93% pelaku UMI dikategorikan visible unbankable dan visible unbankable.
di mana debitur ultramikro menilai tabungan dipersepsikan sebagai pemenuhan jangka pendek seperti rumah tangga, dia tidak memproyeksikan untuk jangka panjang. Hal tersebut disebabkan 37% debitur UMI cenderung memiliki omset usaha hingga 2 juta per bulan dan 64% hanya memiliki satu sumber penghasilan. Di mana jika terjadi force majeure, maka tabungan hanya dapat mengakomodir kebutuhan untuk 2 minggu hingga 1 bulan ke depan. Untuk selanjutnya terkait masalah tingkat persaingan, sebagaimana dapat dilihat di gambar di atas, terlihat bahwa mayoritas pemain di segmen ultramikro adalah lembaga pembiayaan yang sumbernya informal. Secara strategis, BRI memiliki keuntungan dengan membentuk holding ultramikro yang mengakuisisi Pegadaian dan PNM, karena keduanya merupakan perusahaan dengan market share terbesar di bidangnya, serta spesialisasinya yang memang menjadikan fokus terhadap bisnis yang dijalankan. Karakteristik ultramikro yang unik membuat persaingan di segmen ini dianggap kurang menarik bagi para pesaing. Yang ketiga, dengan pengalaman BRI serta sarana prasarana BRI yang sudah tersedia, memberikan keuntungan sendiri karena BRI tidak perlu investasi lagi dari awal. Terkait daya tawar memasok, terdapat beberapa 3 alternatif yang kami himpun. Yang pertama itu dari bank. Dari bank tentunya perlu ada analisa berdasarkan 5C dengan meninjau tingkat kesehatan suatu lembaga keuangan. Yang berikutnya, jika kita memanfaatkan sumber dana dari bank, tentunya terdapat kita juga harus memberikan potensi bisnis lainnya selain pinjaman seperti payroll, transaksi, serta value chain dan lain-lain. Alternatif kedua sebagai sumber pendanaan yaitu adalah capital market. Sebagaimana diketahui, cost of fund yang dari penerbitan obligasi relatif lebih murah dibandingkan dengan perbankan, tetapi dengan karakteristik ultramikro yang mayoritas informal, tentunya belum terdapat aturan yang memperbolehkan koperasi atau lembaga lainnya dalam melakukan penerbitan obligasi. Yang ketiga, dalam penerbitan obligasi untuk mengambil sumber dana dari capital market tentunya membutuhkan biaya yang tinggi dan ini sifatnya dibayar di muka seperti akuntan publik, notaris, konsultan hukum, serta lembaga kastedian. Alternatif terakhir dengan sumber dari APBN pemerintah melalui program subsidi, di mana subsidi pinjaman terhadap lembaga keuangan bukan bank berasal dari APBN sepanjang tahun 2017 hingga 2019 itu mencapai 7 triliun, dengan rincian 1,5 triliun itu tahun 2017, 2,5 triliun tahun 2018, dan 3 triliun 2019. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa pemerintah menggunakan instrumen APBN untuk mengurangi beban UMKM, tetapi tidak seluruh beban bisa diangkat menggunakan APBN. Dan untuk yang berikutnya terkait ancaman produk substitusi, seperti terlihat di gambar, terdapat beberapa produk yang dapat digunakan untuk mengakomodir teman-teman di ultramikro. Tetapi dengan karakteristik yang tadi unik dari ultramikro sendiri, lembaga keuangan seperti bank maupun non-bank agak sulit untuk dijangkau karena persyaratan administrasi seperti perizinan dan kelayakan usaha untuk dibiayai sehingga masih belum dapat diberikan pembiayaan, atau sebagaimana kita ketahui tadi banyak yang unbankable untuk pelaku ultramikro. Terus yang kedua, dengan sifatnya yang mereka lebih ke arah speed dan aksesibilitas, sehingga mayoritas pelaku usaha pada segmen ini masih menggunakan pembiayaan informal walaupun dengan suku bunga yang lebih tinggi. Dan terakhir, masuknya BRI ke segmen ultramikro menggunakan kendaraan PNM diharapkan dapat membantu para pelaku usaha di tengah gempuran pembiayaan-pembiayaan yang bersifat informal. Untuk selanjutnya, kami akan membahas dari sisi analisa the cost of entry. Di sini saya akan mencoba memproyeksikan cash flow terhadap holding ini dengan menggunakan beberapa asumsi. Yang pertama itu, pandemi yang berkelanjutan membuat pemulihan bergeser sebagian di 2022, sehingga pertumbuhan ekonomi 2021 masih moderat dan belum sepenuhnya normal. Terus yang kedua, pergerakan suku bunga global, The Fed diperkirakan naik. Terus yang ketiga, di sini saya menggunakan 2 skenario, di mana untuk skenario 2 ditambahkan asumsi bahwa banyak ekonom memperkirakan terdapat krisis di tahun 2023 dan persiapan gejolak pemilu. Di mana secara histori ketika
secara histori ketika mendekati periode pemilu, banyak kredit-kredit yang mulai bermasalah. Yang keempat, pelaporan keuangan konsolidasi hanya mengambil laporan keuangan BRI, Pegadaian dan PNM tanpa anak perusahaan lainnya. Serta yang terakhir, di sini kami menggunakan diskon faktor 20% karena diasumsikan bahwa ekspektasi investor terhadap kepemilikan saham dapat kembali sebesar 20%. Hal ini yang dijadikan standar economic value manajemen BRI terhadap stakeholder. Berdasarkan asumsi tersebut, didapatkan hasil di skenario 1, nilai NPV adalah sebesar 38.316 dengan IRR 34,10% dan payback sebesar 2,7 tahun. Sedangkan untuk skenario 2 dihasilkan NPV sebesar 14,680, IRR 13,28, sedangkan payback-nya di 4,6 tahun. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa untuk skenario 1 layak dilakukan untuk investasinya, sedangkan untuk skenario 2 itu masih belum layak. Untuk analisa yang terakhir yaitu menggunakan method of test, ada beberapa poin-poin. Yang pertama itu terkait inbound logistik. Di sini dari sisi inbound logistik saya lebih fokus terhadap produk yang akan digunakan. Di sini dapat dilihat bahwa tujuan utama dari pembentukan holding ultramikro adalah pembagian peran, di mana PNM bertugas sebagai pemberdayaan sebagai sektor awal. Lalu ketika dia naik tingkat itu dapat dibiayai dan sifatnya belum bankable, maka akan dibiayai oleh Pegadaian. Dan ketika nasabah naik tingkat kembali atau upgrade menjadi bankable, itu dapat dibiayai oleh BRI melalui pinjaman komersial. Di mana di bawah juga terlihat beberapa produk yang dapat digunakan untuk mendukung ekosistem yang ada di ultramikro. Dari sisi outbound logistiknya, di sini saya lebih fokus terhadap bagaimana cara menjual produk yang tadi sudah diciptakan, karena dalam pengembangan ultramikro, hal yang paling krusial adalah penambahan jumlah debitur. Karena memang untuk masuk ke segmen yang lebih kecil dan lebih pendek dan diharapkan bisa lebih cepat sehingga harga yang ditawarkan juga dapat lebih murah. Salah satu strategi yang digunakan adalah dengan memanfaatkan mantri, di mana saat ini mantri yang fokus kepada ultramikro di bawah naungan Kementerian BUMN tentu memiliki core value yang sama, yaitu akhlak. Lalu untuk berikutnya di BRI itu diterjemahkan melalui istilah Brilliant Belief, di mana terdapat beberapa fungsi yaitu trust, innovation, customer centric dan memberikan layanan bagi nasabah atau dapat diterjemahkan insan brilian senantiasa menjaga integritas, profesionalisme dalam menjalankan tugasnya dengan saling respect atau trust untuk menghasilkan jasa layanan BRI Group yang inovatif berlandasan semangat customer centric yang memberikan nilai tambah bagi nasabah, masyarakat, maupun dari stakeholder. Lalu diterjemahkan lagi dengan kepada pekerja, yaitu 8 perilaku kunci. Yang pertama itu, brilian, jujur, tulus, dan patuh pada peraturan. Yang kedua, brilian, cakap, dan handal, terus belajar, mengembangkan diri dan orang lain. Yang ketiga, brilian, bekerja tuntas dengan penuh tanggung jawab, berorientasi pada kinerja yang terbaik. Yang keempat, brilian, membangun kolaborasi yang produktif. Yang kelima, brilian, terbuka dan menghargai kemajemukan. Yang keenam, brilian, proaktif, adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang ketujuh, brilian, berempati, memahami kebutuhan pelanggan, memberikan layanan melebihi harapan. Yang kedelapan, brilian, peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. Selain itu juga diharapkan terdapat value proposition bagi employee, di mana atribut unik yang ditawarkan perusahaan dalam menarik calon pekerja atau star talent dan mempertahankan talent internal BRI agar semakin engage dan produktif. Talenta terbaik bergabung sebagai perwujudan dari home to the best talent dan akan menjadi employee branding BRI untuk mencapai aspirasi top 5 employee of choice, di mana tujuan akhir adalah memberi makna Indonesia dengan BRI Group adalah tempat berkarya, memberikan kesempatan belajar, berprestasi, tumbuh, dan berkembang serta berkontribusi untuk Indonesia. Dari analisa tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, segmen UMI menurut peneliti masih menarik untuk dimasuki oleh perusahaan dengan kecenderungan masih terdapat banyak potensi pada masa yang akan datang. Yang kedua, dalam pengujian biaya masuk disimpulkan bahwa pendekatan menggunakan skenario 1 masih layak untuk dilakukan, sedangkan untuk skenario 2 masih belum layak untuk dilakukan. Terus yang ketiga, dalam pengujian ini disimpulkan bahwa terdapat potensi
sinergi antara nilai bisnis BRI dengan perusahaan yang tergabung dalam holding UMI. Persamaan aktivitas pemasaran produk pinjaman menciptakan adanya sharing how know antar perusahaan, di mana hal tersebut menciptakan hubungan timbal balik. Dengan hubungan timbal balik tersebut akan tercipta aktivitas bisnis yang lebih efisien dan efektif sehingga terbentuk bisnis yang agile dan cost efisiensi. Sedangkan untuk sarannya, nomor pertama, pembentukan holding ultramikro ini merupakan sebuah langkah yang sangat strategis agar terciptanya sustainability growth BRI. Oleh karena itu, BRI diharapkan lebih fokus pada bisnis serta selalu menjaga kualitas pelayanan kepada seluruh nasabah holding UMI. Selain itu, perlu juga peningkatan literasi terhadap para pelaku UMI, sehingga diharapkan awareness kepada BRI semakin meningkat ketika nasabah mulai naik kelas ke mikro atau bahkan ke komersial. Berikutnya, mengingat holding UMI ini adalah proses akuisisi BRI terhadap PNM 6 Pegadaian, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggabungkan analisa secara lengkap dampak yang dihasilkan dari masing-masing entitas untuk melihat lebih komprehensif. Selain hal tersebut, penulis selanjutnya juga perlu memperhatikan asumsi-asumsi yang dibuat dalam analisis, mengingat pengujian dalam penelitian ini terhadap asumsi-asumsi yang dibuat dalam itu bernilai tetap tanpa meninjau adanya fluktuasi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik atau persaingan antar pesaing seperti BPD, fintech dan korporasi, dan koperasi serta perubahan strategi korporasi dalam jangka panjang. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.